Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore juga. Makasih buat Iing yang mau bantu tugas saya di mata kuliah pengantar psikologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Pandu Asadela dari Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kepada narasumber kita yaitu Iing, mohon perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pandu. Perkenalkan, nama saya Iing Aprilia Laura, biasa dipanggil Iing. Saya berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Baik, terima kasih. Sebelumnya makasih banyak Iing nih udah mau bantu di mata kuliah psikologi, mata kuliah umum. Ini sih sangat membantu bagi Pandu, soalnya teman-teman tuh nggak ada yang mau untuk diwawancara karena takut nanti di posting di YouTube atau Instagram. Tapi kalau temen nih kita wawancaranya santai, nggak perlu formal, jadi menggunakan bahasa kita aja. Yang penting bisa saling mengerti. Baik, Pandu. Gini nih, kan kita teman di SMA. Kita Ya, sama-sama satu kelas, kita jurusan kita IPA. Mungkin ya, masih nyambung betul. sih kalau saya anak IPA masuk ke teknik. Pertanyaan saya yang pertama nih, kenapa kok Iing memilih untuk menyeberang masuk ke ekonomi? Oke. Baik, Pandu, mungkin langsung saya jawab ya. Ada beberapa alasan saya mengapa saya memilih untuk lintas jurusan ke ekonomi. Yang pertama yaitu karena emang dari dulu cita-cita saya itu berada di ruang lingkup ekonomi, seperti menjadi bagian dari staf kantor, yang mana itu tuh termasuk ke ekonomi, yaitu manajemen. Yang kedua, alasan saya untuk memilih lintas jurusan yaitu karena dari pribadi saya sendiri yang mulai bukan tidak lagi suka, tapi kurang nyaman dengan fisika, kimia, biologi, dan sains yang lainnya yang membuat saya terlalu pusing untuk memikirkannya ya, Pandu. Jadi Yang udah ketiga, mulai bosan sama fisika gitu ya? ya betul sekali, Pandu. Bukan bosan, cuman saya rasa saya tidak mempunyai kemampuan yang lebih di situ. Meskipun dulu saat SD, SMP, dan SMA saya merupakan siswa IPA, tapi saya rasa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, saya rasa cukup sampai SMA saja saya memilih IPA. Selanjutnya saya memilih lintas jurusan sesuai juga dengan cita-cita saya. Oh, Itu, mantap Pandu. mantap. Selanjutnya kalau ini kan awalnya berasal dari IPA. Kesulitannya di awal-awal untuk di ekonomi itu apa sih? Untuk kesulitan yang pertama yaitu mungkin ada beberapa mata kuliah yang mana belum pernah saya pelajari di SMA ya, Pandu, seperti ekonomi itu sendiri, seperti apalagi ya, statistika, untuk statistika yang IPS-nya, sama makro, mikro, dan beberapa cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang lainnya yang belum pernah dipelajari saat SMA. Pada saat awal-awal masuk kuliah mungkin itu tantangan bagi saya untuk bisa mempelajarinya lebih dalam. Jadi awal-awal menjadi tantangan gitu ya, pelajaran-pelajaran Ya. baru, mata kuliah baru. Terus ini gimana caranya untuk mengatasi, kan saya baru belajar ini, kan saya baru mulai, sedangkan kawan-kawan minimal dasarnya udah tahu lah, jadi tinggal pengembangannya. Ini gimana sih caranya biar bisa cepet nyusul sama kawan-kawannya? Iing melakukan beberapa cara, Pandu. Yang pertama yaitu memperbanyak relasi di pertemanan, yang mana kita bisa saling bertukar cerita atau mungkin bisa berbagi pengetahuan sama teman-teman yang lainnya. Karena
bukan hanya Iing yang lintas jurusan, ada juga dari beberapa orang teman Iing yang lain dan juga lintas jurusan dari IPA ke IPS. Di situ kita bisa saling berbagi. Dan di sini juga Iing memiliki beberapa orang teman-teman yang emang berasal dari SMK. SMK yang mana lebih banyak prakteknya daripada teori. Di situ mereka bisa berbagi pengetahuannya ke Iing. Yang pertama, menambah relasi. Yang kedua, yaitu saat dosen memberikan video penerangan materi, karena kita online ya sebelumnya di semester 1. Saat dosen memberikan video, Iing menonton video itu secara berulang-ulang sehingga lebih paham apa yang disampaikan oleh video tersebut. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak bertanya dengan dosen, dengan teman, dan juga senior-senior yang ada di kampus. Itu Pandu. Oke. Bagus juga tuh. Mungkin bisa jadi saran bagi Pandu sendiri sih. Soalnya di jurusan Pandu kan ada beberapa praktek yang mungkin anak SMA jauh tertinggal sama anak-anak SMK, anak STM. Nah, tadi kan Iing ngomong katanya perbanyak relasi, bertanya kepada teman. Emang Iing satu kosnya tuh dengan anak-anak ekonomi juga kah? Untuk Iing sendiri di kos itu campur Pandu. Mungkin kalau dengan teman sekamar kos, iya sesama anak ekonomi. Dan untuk teman-teman kos lainnya itu ada yang dari FMIPA, ada yang dari FIS, yaitu Fakultas Ilmu Sosial, dan bahkan ada juga yang dari teknik. Orang-orang mana aja tuh teman-teman kosnya Iing? Ada orang Painan, ada orang Bukit Tinggi, ada orang Payakumbuh, dan yang lainnya Bandung. Jadi jarang yang satu kampung ya, nggak ada yang orang dari Mesraya. Iya Pandu, mungkin bisa diulang lagi Pandu. Jadi di situ satu kos itu nggak ada yang satu dari Mesraya. Halo, kedengeran? Ya, halo Pandu. Ya terdengar Pandu, mungkin bisa diulang Pandu karena tadi agak kurang terdengar. Jadi satu kos Iing itu kan tadi ada orang Painan, orang mana-mana banyak kan. Jadi nggak ada yang orang dari Mesraya tuh. Yang sesama orang dari Mesraya tidak ada Pandu. Oh, gimana tuh cara menyesuaikan diri di awal-awal? Atau mungkin langsung akrab, atau mungkin awalnya agak canggung? Tentu mungkin awalnya canggung ya Pandu, karena kita yang pertama dari daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Yang kedua juga dari jurusan yang berbeda. Dan yang ketiga interaksi di kos juga awal-awal sedikit karena orang kebanyakan online waktu itu kan Pandu. Ada yang pulang balik ke kampungnya, jadi tidak stay di Padang semua atau di kos. Namun seiring berjalannya waktu, karena sering juga berinteraksi, saling menyapa, apalagi kita memiliki fasilitas yang digunakan satu bersama. Jadi mulai di situ kita mulai ngobrol, mulai berbagi cerita hingga akhirnya dekat Pandu. Satu kamar dengan orang mana nih? Orang Bukit Tinggi Pandu. Oh, oke. Jadi untuk lintas minat Iing sendiri sekarang udah bukan masalah lagi ya, walaupun dari IPA langsung terjun ke ekonomi yang sama sekali belum ada dasarnya, sebenarnya itu bukan masalah ya Iing? Sebenarnya bukan masalah Pandu, karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing dan setiap orang juga pasti tahu akan risiko yang akan dia hadapi. Oleh sebab itu setiap orang tuh pasti sudah mempersiapkan apa-apa aja rencana dia ke depannya untuk sampai di jalan tersebut. Mungkin begitu Pandu. Kapan pulang kampung Ing? Nunggu lebaran kayaknya Pandu, karena kita tatap muka lagi. Iya ya. Nah mungkin Ing juga boleh bertanya ke Pandu. Oke lanjut, santai aja Ing. Halo Pandu. Iya Ing, silakan ditanyakan, ada yang mau ditanya. Oke. Mungkin Ing alasan pertanyaan yang cukup umum juga ya Pandu.
seperti di awal tadi, kalau Pandu bertanya kenapa Iing memilih jurusan ekonomi. Nah, sekarang Iing bertanya nih ke Pandu, kenapa memilih jurusan teknik dari banyaknya jurusan yang ada di ruang lingkup IPA? Kenapa Pandu memilih teknik mesin? Sebenarnya kalau dari awal sih dasar-dasar minat ke teknik itu sekedar minat. Kayaknya keren nih, kayaknya asik nih masuk teknik. Setelah didalami, mungkin untuk diseriusin itu teknik lebih menjanjikan. Apalagi Indonesia digadang-gadang akan masuk ke dunia industri, yaitu 4.0, yang dimana banyak industri dan perlu pelaku industri yang benar-benar handal di Indonesia. Jadi kalau misalkan Pandu masuk di teknik mesin, kalau di teknik mesin kan itu tentang mesin industri, mungkin prospek kedepannya itu akan bagus. Tempat bekerja, lapangan bekerja itu akan terbuka luas. Apalagi kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri, bahkan bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Cukup mantap ya penjelasan dari Pandu mengenai alasan masuk anak teknik ini. Nah, untuk Pandu sendiri nih, kan tadi Pandu udah nanya-nanya juga kan sama Iing gimana cara Iing berinteraksi ya sama anak-anak di kos Iing yang berbeda daerah ya Pandu. Nah, untuk Pandu sendiri gimana tuh? Mungkin bisa saling berbagi dengan Iing agar kita bisa sama-sama tahu nggak gimana kedepannya nanti kita bisa lebih mempunyai relasi yang banyak. Sebelumnya maaf ya karena lagi batuk. Untuk kehidupan di kos, alhamdulillah Pandu dapat kos yang isinya semua orang Dharmasraya dan semuanya satu bahasa. Kita sama-sama orang Jawa, kita insya Allah punya latar belakang yang sama, kita sama-sama punya misi yang sama di sini. Jadi mungkin sedikit banyaknya emang sejauh ini berjalan dengan lancar dan semoga ya kedepannya tetap lancar. Saran untuk teman misalkan atau Iing juga cari kos itu yang ada seniornya. Soalnya kalau ada senior, kita mau tanya-tanya walaupun kita beda jurusan, kita mau ngolah data di Word, kita mau ngerjain tugas ini, mungkin etika kita bertanya ke dosen, itu senior lebih tahu. Jadi kalau satu kos dengan senior itu insya Allah membantu. Soalnya pengalaman itu nggak akan bohong. Baik Pandu, terima kasih ya Pandu sarannya. Kira-kira sore ini Iing ada kegiatan lain? Mungkin kegiatan setelah ini ngumpul sama teman-teman yang lain Pandu untuk kerja kelompok. Oh, mungkin anak ekonomi yang nyebrang ini agak sibuk ya. Ya begitulah Pandu. Mengajar ketertinggalan. Oke, makasih banyak sebelumnya Ing udah mau bantu, udah mau nyempatin waktunya, mungkin cukup. Ya, Baik Pandu. Ing, makasih Sama-sama. banyak ya. Ya Pandu, sama-sama. Makasih kembali juga. Oke, makasih Ing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.